Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membahas bagaimana caranya menghilangkan rasa takut dan kepanikan terhadap debt collector yang akan datang ke rumah. Karena masih banyak sekali ya para nasabah yang kepanikan dan takut sekali kalau sewaktu-waktu DC itu akan datang. Karena masih banyak yang berpikiran bahwa DC itu tampaknya menyeramkan dan takut kalau suatu waktu mereka itu melakukan kekerasan nanti di rumah dan membuat malu di sekitar lingkungan rumah. Rasa panik dan takut memang sudah hal yang wajar kalau kita memiliki hutang, baik itu di pinjol, bank, ataupun leasing. Karena pada hakikatnya, memang perkara hutang piutang itu nggak akan pernah membuat kita tenang apabila kita sudah terjerat dengan hutang tersebut. Memang tidak semua hutang itu membuat tidak tenang ya, tergantung karakter seseorang dalam mengelola keuangannya. Nah, apalagi di saat sekarang ini banyak sekali orang yang sulit membayar cicilan karena dampak wabah corona. Tetapi dari wabah ini kita bisa ambil hikmah bahwa berhutang itu sifatnya darurat dan jangan mudah untuk berhutang, dan pentingnya memiliki dana darurat. Maka saya menyarankan ke teman-teman untuk rajin-rajinlah kalian itu menabung di saat kalian itu memiliki rezeki yang lebih, dan jangan lupa juga untuk bersedekahnya agar rezeki kalian itu dilancarkan. Karena kita tidak tahu kondisi ekonomi keuangan kita itu ke depannya bagaimana. Belajarlah hidup qanaah dan apa adanya. Jauhkan sifat gengsi dan jangan terlalu banyak bergaul juga ya dengan orang-orang yang mendahulukan gengsi dan gaya hidup. Bergayalah sesuai isi dompet kalian. Nah, di sini saya ingin menjelaskan dan membuka paradigma teman-teman masyarakat semuanya bahwasanya tim collection atau debt collector itu tidaklah menyeramkan seperti apa yang kalian pikirkan ya. Biasanya setiap DC yang datang ke rumah, mereka akan melihat situasi dulu, dan yang menentukan kalian itu akan ditekan, yang menentukan kalian itu akan dilakukan pressure, itu kalian sendiri yang menentukan. Debt collector itu akan kembali lagi, itu juga kalian yang menentukan. Debt collector yang datang ke rumah, awalnya mereka akan melihat kondisi keadaan nasabah tersebut. Mereka akan melihat tetangga kiri kanan, lihat tingkah laku debitur tersebut. Apakah debitur tersebut tahu prosedur hukum, tahu aturan di dunia perbankan? Kalau debiturnya tidak tahu, pasti kalian akan dilakukan pressure atau ditekan. Dan perlu kalian ketahui dalam dunia perbankan, tim penagihan itu ada dua macam. Ada tim penagihan internal atau biasa yang dikenal dengan tim debt collection, dan tim penagihan eksternal atau tim penagihan lapangan. Nah, biasanya tim penagihan internal lah yang kalau menagih itu suka pakai urat atau suka marah-marah dan hanya berani melalui telepon, seperti yang biasa para pinjol lakukan ya. Nah, kalau nasabahnya sudah telat lebih dari 3 bulan, biasanya akan dikirimkan tim lapangan untuk menagih hutang yang tertunggak kepada nasabahnya. Kalau pinjol ilegal itu rata-rata tidak ada DC-nya ya. Makanya senjata ampuh dari pinjol ilegal itu dalam menagih adalah menyebar data nasabahnya. Dalam peraturan OJK memang disebutkan bahwa pihak pinjol itu tidak boleh menagih kembali setelah 90 hari. Tetapi praktek di lapangannya masih banyak yang sudah lewat melebihi dari 90 hari itu masih tetap ditagih. Masih banyak peraturan OJK yang selalu mereka langgar. Walaupun pinjol tersebut legalitasnya terdaftar atau berizin ya. Nah, berbicara tentang debt collector kembali, kalian juga gak usah panik dan takut bahwa DC lapangan itu beda sekali dengan DC yang biasa menagih melalui telepon. DC lapangan itu asik-asik ke orang ya. Walaupun ada sebagian memang yang tampangnya itu agak menyeramkan ya, karena memang itu sudah karakter guys. Perusahaan perbankan memang sengaja mencari yang karakter seperti itu. Tetapi tidak semua juga tampangnya menyeramkan. Karena ada sebagian nasabah memang yang suka dibuat panik oleh para DC internal ketika menagih via WhatsApp contohnya. Mereka itu suka memasang foto profil dari orang-orang timur seperti dari orang-orang Flores, Ambon,
Dan ini biasanya dilakukan oleh pihak pinjol dalam menagih untuk memberikan image yang menakutkan ya. Pengalaman pribadi saya bahwa DC yang datang ke rumah itu cenderung baik, sopan, dan pengertian ke orangnya. Tentunya setiap pengalaman orang ketika diapeli oleh pihak DC yang ke rumah itu beda-beda ya. Mungkin kalian pernah melihat di pemberitaan kayak di YouTube atau di sosial media, ada orang yang pernah share tentang kekejaman DC dalam menagih, seperti marah-marah ke nasabahnya dengan nada suara yang membentak. Itu sebenarnya salah nasabahnya juga ya, karena terlalu banyak menjanjikan untuk membayar. Makanya saya menyarankan jangan terlalu banyak berjanji soal masalah waktu ya untuk membayar hutang. Misalnya kalau kalian itu memberikan janji, iya deh minggu depan kelihatannya saya punya uang, bulan depan saya punya uang, ya datanglah debt collectornya. Dia tahu bahwa kalian sudah berjanji minggu depan atau bulan depan akan bayar. Minggu depan lagi akan datang lagi debt collectornya. Jadi saran saya di sini jangan pernah memberikan janji masalah waktu. Seandainya kalian terbelit kondisi keuangan secara finansial, belum memiliki rezeki itu kan Tuhan ya yang mengatur. Kalian bilang saja nanti pasti akan saya bayar. Tapi ingat, kalau sudah ada uangnya, jangan kalian menunda-nunda untuk melunasi hutang kalian itu, dan tetap kalian usahakan. Bicaralah baik-baik untuk negosiasi hutang pokok kalian. Kalau kalian punya hutang di pinjol itu biasanya rata-rata bisa kok guys di negosiasi hutang pokoknya. Jadi jangan pernah takut dan panik dengan debt collector yang datang ke rumah. Kalau kalian bertanya kepada saya, lebih enak ditagih via telepon atau debt collector yang datang? Lebih enak yang datang guys. Kalau yang ditelepon kita tidak tahu orangnya itu seperti apa. Yang ditelepon itu justru cenderung malah suka membuat kita lebih emosi dan lebih stres dibanding debt collector yang datang. Kalau debt collector yang datang, itu enak untuk menghadapinya. Kalau kalian sedang tidak ada uang, sederhana aja, kalian pasrah aja. Bukan tidak ada niat gak mau bayar ya. Memang kondisinya lagi seperti ini, mau diapakan lagi. Tidak usah kalian melakukan perlawanan, tidak usah kalian melakukan perdebatan. Debt collector yang datang biasanya mereka itu lemah lembut dengan kata-kata yang sopan ya. Selanjutnya kalian yang menentukan akan dilakukan pressure atau tekanan. Debt collector yang datang ke rumah awalnya akan melihat dulu kondisi nasabah tersebut. Lihat tetangga kiri kanan, lihat tingkah debitur tersebut, apakah debitur tersebut tahu prosedur hukum, tahu aturan di dunia perbankan. Kalau debiturnya tidak tahu, pasti kalian akan dilakukan pressure. Yang namanya orang berhutang itu pasti akan ditagih guys. Kalau nasabahnya tahu tentang prosedur hukum, mereka pihak debt collector juga akan lebih berhati-hati berhadapan dengan kalian. Tetapi kalau kalian tidak tahu apa-apa, dengan senang hati namanya debt collector itu pasti akan melakukan pressure, melakukan tekanan terhadap kalian. Jadi seperti itulah perilaku debt collector. Mereka akan melihat situasi yang ada terlebih dahulu. Kalau kalian takut debt collectornya akan datang lagi, itu yang menentukan juga kalian. Sebenarnya debt collector itu asik ya kalau di luar, karena tugas mereka melakukan seperti itu. Jadi kita sebagai nasabah juga jangan membenci pihak debt collector lapangan ya. Tetapi kalau cara penagihan mereka sudah menyalahi aturan, baru itu yang kita serang. Itu yang kita perjuangkan. Di sini hampir sebagian dari semua nasabah itu berpikiran bahwa debt collector itu kasar, galak, premanisme, berbau dengan kekerasan. Tidak seperti itu juga ya. Jadi mulai sekarang jangan terlalu panik atau takut lagi, dan jangan pernah menunjukkan sikap lemah di hadapan mereka. Kalau DC datang, perlakukan layaknya mereka itu seperti tamu. Dan jangan lupa, ketika mereka datang, kalian minta surat tugas penagihannya seperti ID card dan KTP-nya. Kalau perlu, kalian foto ID card-nya dan KTP-nya untuk menjaga-jaga
Kalau mereka melakukan kekerasan, kan kita sudah punya bukti, jadi enak untuk melapor. Karena saat ini banyak juga loh oknum-oknum DC yang suka memanfaatkan nasabahnya. Jadi kita mesti jaga diri juga. Kalau mereka macam-macam dan melanggar aturan yang ada, kan kalian sudah pegang, ini loh orangnya, dan ini loh KTP-nya. Kalian melapor ke pihak yang berwajib, kan enak. Tentu saja namanya debt collector suka berargumen terkadang ya. Tidak takut polisi, tidak takut masalah hukum, semuanya tidak takut. Tapi kalau sudah dihadapkan dengan yang namanya hukum, sudah dihadapkan dengan namanya pihak berwajib, mereka tidak akan bisa berkutik lagi. Jadi, mulai saat ini hilangkan rasa ketakutanmu terhadap debt collector yang datang ke rumah. Kalau dia datang ya suruh aja datang, bilang aja rumah saya jelas kok, alamat saya jelas. Mereka ngajak janji di luar jangan pernah mau ya guys. Kalau mau janji datang ke rumah. Kalau kalian malu dengan tetangga jangan khawatir, tetangga akan membantu kalian. Kalau ada apa-apa kan bisa jadi saksi. Jadi tidak usah malu, dan perlu Anda ketahui, namanya hutang itu bukan kerahasiaan baru. Yang tidak boleh diketahui umum itu sifatnya adalah tabungan. Untuk DC pinjol, pengalaman saya pribadi itu bisa kok untuk negosiasi pokok. Dan bayarlah ketika ada uang, tapi tetap diusahakan guys. Dan jangan sekali lagi menjanjikan masalah waktu. Begitu pula kalau kalian punya hutang di bank, pun sama bisa nego juga. Baik itu keringanan cicilan atau relaksasi yang ditawarkan oleh pihak DC biasanya. Dulu aja saya dari pihak DC ditawarkan hutang pokok, bisa kok. Karena saya dulu itu berhubung belum memiliki dananya, jadi saya minta relaksasi saja waktu itu. Jadi sekali lagi saya informasikan bahwa DC yang datang ke rumah tidaklah menyeramkan yang kalian bayangkan, yang kalian pikirkan. Tergantung kita bagaimana memperlakukannya guys. Dan rata-rata DC yang ke rumah itu bisa kok diajak negosiasi, dan orangnya asik. Apalagi kalau posisi kita sudah tidak bekerja misalkan, dan sulit untuk membayar hutang, pihak DC itu juga pasti akan mengerti kok. Yang penting kita jujur apa adanya saja. Masalah ancaman teror yang suka dilemparkan oleh pihak DC internal itu semua hanya gertakan ya. Ini biasanya pinjol yang melakukan. Kalau hutang di bank atau leasing itu jarang sekali melakukan teror melalui telepon atau sosial media. Cuma cara penagihan pinjol doang yang agak kurang ajar memang. Nah, untuk video kali ini mungkin saya akhiri sampai di sini ya. Semoga bisa bermanfaat ke teman-teman dan bisa mengurangi rasa kepanikan dan ketakutan kalian dari jeratan hutang. Sampai jumpa di video-video pembahasan saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.